Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan dan Persatuan Anies Baswedan dinilai tak patut diusung menjadi pemimpin. Anies Baswedan dianggap mengkhianati kesepakatan untuk mengusung Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai bakal calon wakil presiden. Partai Demokrat menyatakan Anies Baswedan menyepakati keputusan sepihak Partai Nasdem yang membentuk koalisi dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin. Dalam hal ini untuk dipasangkan sebagai bakal calon wakil presiden. Keterangan tersebut diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Menurut Herzaki, jika Anies Baswedan memiliki jiwa kesatria, seharusnya bisa menyampaikan apa adanya dan terbuka di depan umum. Herzaki menyebut seharusnya pemimpin tak bermain di balik kata-kata. Herzaki mengatakan seharusnya jika Anies Baswedan dan Nasional Demokrat merasa sudah tak sejalan atau ditekan pihak luar ketika berada di dalam koalisi perubahan dan persatuan KPP, sebaiknya menyampaikan secara terbuka. Akan tetapi menurut Herzaki, Nasdem dan Anies Baswedan justru diam-diam membentuk koalisi baru dengan PKB dan mengusung Caimin sebagai bakal calon wakil presiden. Padahal menurut Herzaki, Anies Baswedan sudah mengajukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal cawapres kepada para petinggi partai politik yang menjadi anggota KPP. Bahkan menurutnya, seluruh anggota KPP tak keberatan terhadap usulan tersebut. Herzaki mengatakan Partai Demokrat mencium gelagat bakal terjadi manuver politik tersebut beberapa pekan lalu. Alhasil hal itu terungkap pada pekan ini ketika Nasdem dan PKB sepakat membentuk koalisi dengan mengusung bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Herzaki mengatakan Majelis Tinggi Partai Demokrat akan menggelar rapat untuk menentukan sikap merespons situasi tersebut. Hal itu juga akan menjadi penentu posisi Demokrat apakah akan tetap berada di KPP atau mencari mitra koalisi lain. Tahu-tahu tanggal 29 kami mendapatkan informasi bahwa ada pertemuan Nasdem dengan PKB di Nasdem Tower. Ya, kami menganggap itu adalah pertemuan bilateral yang biasa dalam komunikasi politik ini dilakukan. Tetapi pada tanggal 30 Agustus, Pak Sudirman Said diutus oleh Anies Baswedan untuk menyampaikan informasi kepada tim 8 utusan Demokrat dan PKS untuk menyampaikan bahwa sudah diputuskan oleh Nasdem capres-cawapresnya adalah Anies Pak Muhaimin Iskandar dari PKB dan telah dilakukan kerjasama politik. Artinya bahwa berarti Nasdem membuat koalisi baru antara Nasdem dengan PKB dan artinya pula meninggalkan koalisi perubahan karena mengambil keputusan kerjasama sepihak tanpa kami ketahui juga memutuskan calon presiden dan calon wakil presidennya sepihak gitu. Bagaimana mungkin kita berkoalisi dan trust jika kemudian menganggap ketidaksetaraan partai-partai lain. Nasdem seolah-olah memiliki kekuasaannya sendiri. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan dan Persatuan Anies Baswedan dinilai tak patut diusung menjadi pemimpin. Anies Baswedan dianggap mengkhianati kesepakatan untuk mengusung Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai bakal calon wakil presiden. Partai Demokrat menyatakan Anies Baswedan menyepakati keputusan sepihak Partai Nasdem yang membentuk koalisi dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin. Dalam hal ini untuk dipasangkan sebagai bakal calon wakil presiden. Keterangan tersebut diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Menurut Herzaki, jika Anies Baswedan memiliki jiwa kesatria, seharusnya bisa menyampaikan apa adanya dan terbuka di depan umum. Herzaki menyebut seharusnya pemimpin tak bermain di balik kata-kata. Herzaki mengatakan seharusnya jika Anies Baswedan dan Nasional Demokrat merasa sudah tak sejalan atau ditekan pihak luar ketika berada di dalam koalisi perubahan dan persatuan KPP, sebaiknya menyampaikan secara terbuka.
Akan tetapi menurut Herzaki, Nasdem dan Anies Baswedan justru diam-diam membentuk koalisi baru dengan PKB dan mengusung Caimin sebagai bakal calon wakil presiden. Padahal menurut Herzaki, Anies Baswedan sudah mengajukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal cawapres kepada para petinggi partai politik yang menjadi anggota KPP. Bahkan menurutnya, seluruh anggota KPP tak keberatan terhadap usulan tersebut. Herzaki mengatakan Partai Demokrat mencium gelagat bakal terjadi manuver politik tersebut beberapa pekan lalu. Alhasil hal itu terungkap pada pekan ini ketika Nasdem dan PKB sepakat membentuk koalisi dengan mengusung bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Herzaki mengatakan Majelis Tinggi Partai Demokrat akan menggelar rapat untuk menentukan sikap merespons situasi tersebut. Hal itu juga akan menjadi penentu posisi Demokrat apakah akan tetap berada di KPP atau mencari mitra koalisi lain. Tahu-tahu tanggal 29 kami mendapatkan informasi bahwa ada pertemuan Nasdem dengan PKB di Nasdem Tower. Ya, kami menganggap itu adalah pertemuan bilateral yang biasa dalam komunikasi politik ini dilakukan. Tetapi pada tanggal 30 Agustus, Pak Sudirman Said diutus oleh Anies Baswedan untuk menyampaikan informasi kepada tim 8 utusan Demokrat dan PKS untuk menyampaikan bahwa sudah diputuskan oleh Nasdem capres-cawapresnya adalah Anies Pak Muhaimin Iskandar dari PKB dan telah dilakukan kerjasama politik. Artinya bahwa berarti Nasdem membuat koalisi baru antara Nasdem dengan PKB dan artinya pula meninggalkan koalisi perubahan karena mengambil keputusan kerjasama sepihak tanpa kami ketahui juga memutuskan calon presiden dan calon wakil presidennya sepihak gitu. Bagaimana mungkin kita berkoalisi dan trust jika kemudian menganggap ketidaksetaraan partai-partai lain. Nasdem seolah-olah memiliki kekuasaannya sendiri